warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Visya Uca. Hari ini spesial sekali setelah sekian lama tidak mengudara dalam program yang memang seharusnya rutin disiarkan setiap Rabu pagi dalam program acara Batik Bicara Tips dan Info Kesehatan. Hari ini, hari Rabu tanggal 13 September 2023, ini merupakan siaran yang cukup spesial bagi saya ya, karena hari ini Batik berkolaborasi dengan program apa nih? Program apa? Sehagi apa? Seputar kesehatan gigi. Program Sehagi seputar ada tepuk tangannya. Seputar kesehatan gigi yang memang insya Allah dalam 2 bulan ini ya akan juga mewarnai udara Seconogoro FM dengan edukasi informasi seputar kesehatan gigi ya. Hari ini saya ditemani dengan 2 orang dokter gigi yang cantik-cantik, masih muda, jauh lah dengan saya ya. Ya, ada dokter. Ya, perkenalkan semuanya, nama saya Dr. Gigi Fani. Saya dokter gigi internship di RSUD KRT Sejonegoro. Asal saya dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Oke, dokter Gigi Fani ya. Dan satu lagi yang cantik ini. Perkenalkan Sobat Sejonegoro, nama saya Dr. Gigi Hilda Amelia. Saya sebagai dokter gigi internship di RSUD KRT Sejonegoro. Untuk asal universitas berasal dari Universitas Gadjah Mada. Oke, selama 1 tahun ya, betul ya kita 1 jam ke depan. Simak selalu, pantau selalu, stay tune up di Seconogoro FM. Slogan kita apa nih? Ger bersama Seconogoro. Ulang dong. Ger bersama Seconogoro. Oke. Ya, Dokter Hilda, saya agak ketukar nih. Hilda. Ini Hilda, ini Fani. Dokter Fani. Kita hari ini mengangkat tema apa nih? Ya, jadi hari ini kita akan mengangkat tema atau membahas tentang masalah kesehatan gigi dan mulut yang sering pada anak, seperti itu. Masalah kesehatan gigi dan mulut pada anak. Oh iya, sebelum kita masuk ke tema tadi pagi saya sempat mengintip IG Seconogoro dan ternyata kemarin tanggal 12 ini hari kesehatan gigi ya. Hari kesehatan gigi dan mulut. Benar. Iya ya, pas banget nih. Walaupun sebenarnya tidak diniat dalam rangka ini ya, mereka lebih tepatnya sebenarnya dalam rangka jadwal memenuhi kewajiban. Enggak lah, memang program pengabdian masyarakat ya, salah satu program pengabdian masyarakat dari kedokteran Fakultas Kedokteran Gigi ya, merupakan salah satu syarat ya, sebelum diterjunkan ke dunia kerja yang sebenarnya gitu ya. Kerja yang sebenarnya. Iya, oke. Tapi ini memang asik juga nih pas dengan Hari Kesehatan Gigi dan Mulut, sehingga ya memang oke deh kita angkat tentang kesehatan gigi pada anak. Nah, ini apa nih alasannya kok mengangkat tema kesehatan gigi pada anak? Kok nggak pada orang dewasa, pada lansia atau yang lain-lain kok tertarik dengan tema kesehatan gigi pada anak? Fani, saya kebalik-balik ya. Fani, benar ya? Fani. Benar. Ya. Jadi kami memilih tema ini karena mungkin masih banyak ya Bu ya orang tua yang kurang peduli dengan kesehatan gigi dan anaknya, karena sebenarnya kan gigi anak itu walaupun masih gigi susu itu tetap perlu kita rawat karena nantinya bisa berpengaruh ke pertumbuhan nanti saat sudah gigi tetapnya sudah tumbuh seperti itu. Dan sebagai orang tua itu juga harus lebih aware ya terhadap pertumbuhan gigi anak agar ya gigi anaknya bisa sehat selalu. Jadi nanti kami ingin membahas tentang masalah gigi anak agar berharap orang tua lebih mengetahui masalah apa sih yang sering terjadi pada anak sehingga bisa melakukan tindakan pencegahan dan tahu perawatan awal yang harus dilakukan dari masalah-masalah tersebut seperti itu. Oke, menarik ya. Tapi saya masih penasaran nih. Emang masalah apa sih yang bisa timbul nih kalau
ada gangguan atau misalnya gigi anak ini tidak dirawat dengan baik. Toh gini, mohon maaf saja, saya juga punya anak kecil gitu ya, dan saya yakin banyak orang tua yang memiliki pandangan yang mungkin sama dengan saya. Nggak apa-apa lah rusak-rusak dikit gigi anak ini, toh nanti juga giginya tanggal terganti dengan gigi yang baru. Apalagi kalau anak ini kan drama ya kalau belum punya anak ya. Ini drama nih urusan sikat gigi ini dibanding dengan urusan mandi, urusan ngasih makan, sikat gigi, membersihkan gigi termasuk yang drama. Jangankan anak kecil nih, orang dewasa aja suka malas gitu untuk menjaga kebersihan gigi. Nah gimana tuh? Siapa? Dokter Hilda? Ya, fakta di lapangannya jelas banyak anak yang ke poligigi baik di puskesmas maupun di rumah sakit itu datang memang sudah dalam kondisi yang sakit. Jadi gigi susunya itu sudah bermasalah yang parah ya kondisinya, sehingga sudah tidak dapat dirawat lagi, sehingga perawatan terakhir itu bisa dilakukan pencabutan kayak gitu. Sedangkan untuk gigi susu itu dia sebagai pedoman untuk tumbuhnya gigi permanen juga seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau misalnya contohnya kalau yang anak-anak kecil tuh kan giginya suka protol-protol nih, hitam-hitam kemudian jadi abis nih. Itu biasanya kemudian gigi tetapnya jadi gimana gigi yang baru? Sebenarnya gigi yang hitam atau yang disebut dengan karies rampan karies itu terjadi karena memang anak-anak kan suka makan makanan yang manis seperti itu ya Bu ya, atau makanan yang kariogenik, makanan yang manis dan lengket, sedangkan kebersihan mulutnya itu masih kurang terjaga, maksudnya masih belum bisa menjaga secara optimal. Kemudian hal tersebut itu bisa menyebabkan banyak masalah seperti gigi sakit, kemudian menjadi infeksi, bengkak seperti itu. Terus untuk gigi yang akan tumbuhnya juga itu bisa terhambat karena misalnya gigi sakit, gigi tersebut menjadi istilahnya mati ya, gigi mati, sehingga dia tidak dapat terjadi resorpsi sendiri. Ketika tidak dapat resorpsi sendiri, nanti gigi permanennya itu tidak dapat tumbuh sesuai dengan tempatnya, tetapi malah menyimpang, jadi tumbuh ke arah yang lain seperti itu. Jadi berantakan. Iya berantakan ya. Jadi punya kerjaan nih untuk dokter ortodontis. Jadi kerjaan untuk dokter ortodontis. Nah ini selain bentuk gigi ya yang tidak beraturan ya, yang berantakan tadi yang disampaikan Dokter Hilda, ini ada dampak yang lain nggak buat anak ini kalau misalnya kesehatan giginya ini tidak dirawat dengan baik? Mungkin dampak lainnya selain dari bentuk giginya juga kalau misalnya anak terasa sakit gigi, pasti nutrisinya juga akan terganggu. Karena tidak nafsu makannya itu ya Bu ya, pasti jelas nanti nutrisi, sehingga pertumbuhan perkembangan anak juga nanti bisa terjadi terganggu seperti itu. Selain itu iya mungkin karena nutrisinya terganggu, jadi kan berpengaruh pada asupan nutrisi dan mungkin berat badan anak jadi kurang gitu kan Bu. Iya, karena ya kan sakit gigi juga nafsu makan nggak ada gitu kan, biasanya sedih juga lihat anak kecil lagi. Dan mungkin dampaknya adalah nanti pengaruh ke tumbuh kembangnya juga tumbuh kembangnya juga. Iya, saya juga biasa ya melihat kalau di anak-anak sekolah itu anak-anak TK gitu ya, anak TK kalau giginya ini jadi bahan ejekan nih dari teman-temannya nih, dibully gitu kan. Apa tuh istilahnya tuh? Pokoknya ompong-ompong gitu ya. Gitu. juga. Ya, kalau misalnya gigi susunya ini tanggal dengan tidak normal ya, maksudnya karena penyakit ini biasanya tidak serta-merta menumbuhkan gigi yang baru ya. Jadi atau ini otomatis tumbuh aja gitu. Jadi kan sebenarnya fase
gigi kita itu ada 3 Bu. Yang pertama itu fase gigi susu itu tadi. Selanjutnya yang kedua ada mixed dentition atau fase gigi bercampur. Yang terakhir ada fase gigi permanen atau gigi tetap. Nah, kalau gigi susu itu nanti gigi anak tumbuh saat usia gigi susu pertama tumbuh itu saat usia 6 sampai 10 bulan. Nah, nanti saat gigi susu ini sudah lengkap tumbuh semua jumlahnya 20. Nah, nanti saat usia 6 tahun mulailah Bu ini tumbuh gigi permanen atau gigi tetap. Gigi tetap yang pertama tumbuh itu gigi geraham bawah. Makanya kan sering dijumpai mungkin anak-anak itu yang gigi geraham bawahnya itu sudah berlubang karena memang itu adalah gigi tetap yang pertama tumbuh, jadi penggunaannya otomatis lebih lama gitu. Iya. Nah, nanti itu fase gigi bercampur dari 6 sampai 12 tahun. Nanti saat udah 12 tahun ke atas barulah ganti gigi tetap semuanya, seperti itu Bu. Berarti kalau gigi tetap yang geraham ini kalau sudah rusak ketika dia masih anak-anak, berarti udah seterusnya rusak terus dong? Iya, kalau itu sudah gigi tetap ya sudah tidak bisa digantikan lagi. Oh iya. Sampai sejauh ini paham kan ya? Paham ya kenapa kudu harus menjaga kesehatan gigi ini, kebersihan ya dan sebagainya. Nanti kayak gimana sih cara untuk menjaga kesehatan gigi ini akan dijelaskan di akhir. Tetapi paling tidak kita sudah punya pikiran, kita sudah terbuka nih bahwa walaupun nanti gigi susu ini tergantikan oleh gigi tetap, tetapi dia harus kita jaga, kita rawat karena tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Hilda bahwa gigi susu yang rusak gigi susu yang rusak ketika masih kecil ini akan mengganggu proses pertumbuhan gigi tetap, nanti jadi berantakan. Kemudian tadi ditambahkan oleh Dr. Fani bahwa kalau nanti gigi gerahamnya yang memang Sudah sejak tetap, kecil pun itu sudah gigi tetap ya, kalau dari kecil aja udah rusak, udah bolong, sudah tidak sehat, aduh gimana nih, padahal usia masih panjang gitu ya, perjalanan hidup masih panjang, waduh hilanglah salah satu kenikmatan di dunia dalam hal perkulineran gitu ya. Oke. Nah, yang untuk merawat kesehatan gigi ini apakah semata-mata hanya dari kebersihan aja, Dokter Fani? Kalau dari kebersihan gigi mungkin ini membicarakan yang tadi rampan karies dulu. Rampan karies atau gigi berlubang itu untuk pencegahannya bisa dengan cara, kan sering ini ya anak kecil tidur sambil ngedot isinya susu formula. Nah, hal seperti itu sebaiknya dihindari. Jangan sampai anak tidur dengan dot yang isinya susu formula atau cairan yang manis, seperti itu harus dihindari. Selanjutnya setelah anak makan itu sebaiknya gusinya langsung dibersihkan. Kalau dengan lap yang bersih atau kasa jika anak tersebut belum mempunyai gigi. Nah, di sesi pertama ini setidaknya kita sudah paham nih, punya gambaran, dan saya yakin pemirsa Sobat Seconogoro ini sudah makin penasaran kayak gimana sih jenis-jenis gangguan gigi pada anak, kemudian cara merawatnya, cara pencegahannya. Penasaran kan? Nah, jangan kemana-mana, stay tune di Seconogoro FM, sehat bersama Seconogoro. Sambil selanjutnya kita simak-simak dulu, kita santai-santai dulu dengan lagu cantik yang dipersembahkan oleh 2D di depan kita nih. Yuk.
kasih.